Om Awiginamasdu Namasidam Om Swastiastu Om Anubadra Karatawo Yantu Wiswata Tabe salamat lingunalate salam sujud karena melempang. Om Namah Siwaya Om Nama Ranying Atala Langit. Dharma Gita menampilkan sebuah konten dengan topik Abhijatasya Asuri. Secara filosofi bermakna seseorang yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa. Sekali lagi menghadirkan topik Abhijatasya Asuri. Secara filosofi bermakna seseorang yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa. Sebuah gita bersumber dari Pustaka Suci Bhagavad Gita. Sadasa Adhyaya bab 16 sloka 4. Dambo dar apa bimana kroda parusya mewaca ajenyanam Abhijatasya Padam Asuri. Artinya berpura-pura, angkuh, membanggakan diri, marah, kasar, bodoh. Semuanya ini adalah keadaan mereka yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa. Wahai Partha, Saudaraku sekalian yang berbahagia dan yang kami hormati serta yang kami banggakan, Angayu Bagi dan Asungkara. Saat ini kami sangat senang dan berbahagia bisa menyapa dan bisa bersua kembali secara virtual. Semoga saudara-saudariku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentram, nyaman,
dan bahagia. Semoga semuanya kami temui semuanya dalam keadaan tentram bahagia. Saudara-saudariku sekalian yang berbahagia, kami saat ini masih bisa menyapa dengan ini. Topik saat ini adalah Abhijatasya Asuri. Saudara-saudariku sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang digitekan tadi bahwa sebuah sloka dengan topik Abhijatasya Asuri. Sekali lagi, Abhijatasya Asuri, yang secara filosofi bermakna seseorang yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa. Sifat-sifat raksasa yang disebut dengan Asuri Sampad. Sekali lagi, Asuri Sampad. Namun sebaliknya, tidak semuanya seseorang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa. Ada juga yang dilahirkan dengan sifat-sifat kedewataan atau Dewi Sampad. Dewi Sampad ini tiada lain adalah sifat-sifat kedewataan, sifat-sifat luhur, sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat terhormat, sifat-sifat yang memang berlandaskan atas dharma. Saudaraku sekalian yang berbahagia, tentu saat ini mari kita maknai bagaimana yang disebut dengan Abhijatasya Asuri. Bagaimana kita bisa melihat, bisa mengamati, bisa menyaksikan, bisa juga mengobservasi, bisa juga melihat situasi keadaan dan bagaimana kondisi seseorang yang memiliki sifat-sifat yang tergolong Abhijatasya Asuri. Seseorang yang memiliki sifat-sifat Abhijatasya Asuri itu tentu adalah memang sifat-sifat yang tergolong adalah asubha karma. Sifat-sifat yang tergolong adharma. Sifat-sifat yang tergolong asubha karma. Saudaraku sekalian yang berbahagia, sifat-sifat yang tergolong adharma ini tentu sedapat mungkin bisa kita kategorikan adalah sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak benar, sifat-sifat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Saudaraku sekalian yang berbahagia, sifat-sifat ini memang hal yang memang sangat penting untuk kita bedakan. Mana sifat-sifat yang Dewi Sampad, mana sifat-sifat yang Asuri Sampad. Maka dari itu, di dalam topik Abhijatasya Asuri atau seseorang yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa itu, tentu perlu kita camkan, kita maknai bahwa seseorang itu memiliki karakter, kepribadian, perilaku, tindak tanduk, dan perbuatan yang bertentangan dengan subha karma, bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan satyam, bertentangan dengan dharma, yang tentunya juga orang yang Abhijatasya Asuri itu adalah orang-orang yang memang berlaku kasar, angkuh, berlaku yang tidak terpuji, berlaku yang bertentangan dengan susila atau asusila. Maka dari itu orang-orang yang terlahirkan Abhijatasya Asuri ini adalah seseorang yang memang perlu diwaspadai. Kenapa perlu diwaspadai? Karena perilakunya adalah perilaku yang negatif, perilaku yang kasar, angkuh, dan sebagainya. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi pesan penting daripada topik Abhijatasya Asuri. Seseorang yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa, antara lain satu, damah. Damah bermakna bagaimana seseorang yang memiliki sifat karakter kepribadian berpura-pura. Sekali lagi, damah adalah sifat berpura-pura. Yang kedua, darpah, sifat seseorang yang sombong ataupun seseorang yang memiliki sifat angkuh. Itulah yang disebut dengan darpah yang kedua. Yang ketiga, abhimana, itu adalah sifat-sifat yang memang selalu membanggakan diri, selalu menyombongkan diri.
Itu yang ketiga. Yang keempat, krodah. Krodah itu seseorang yang suka marah. Bagaimana seseorang itu jika dalam situasi kesehariannya marah, maka itulah yang disebut dengan krodah yang keempat. Yang kelima, parusyam adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat kepribadian yang kasar, angkuh, tidak baik, keras, ya, serta seseorang yang memiliki sifat karakter kurang ajar. Itulah yang disebut dengan parusyam yang kelima. Yang terakhir yang keenam adalah sifat ajinyana. Ajinyana ini adalah sifat bodoh, sifat yang tidak cermat, sifat yang tidak cerdik, sifat yang tidak tangkas, sifat yang tidak memiliki kearifan dan kebijakan. Itulah yang disebut dengan ajinyana, sifat yang keenam. Saudaraku sekalian yang berbahagia, tentu mari kita camkan bagaimana kita memilih dan memilah atau berwiweka mana yang patut ditiru. Maka dari itu sedapat mungkin sesuai dengan pesan-pesan 6 pesan mulia tadi, mari kita hindari kalau ada seseorang yang memiliki kepribadian, karakter, perilaku, tindak tanduk, tingkah pola, perbuatan yang memang memiliki ciri-ciri sifat-sifat keraksasaan yang disebut dengan abijatasya asuri, perlu diwaspadi, perlu dihindari, dan perlu juga kita selektif dalam hal bagaimana dalam tata hidup dan kehidupan hidup bersosial bersama-sama, di dalam hidup bermasyarakat, di dalam hidup bernegara dan berbangsa. Saudaraku sekalian, itulah beberapa hal penting yang terkait dengan sebuah gita sloka sebagaimana yang telah digitakan dilakukan tadi. Semoga ada manfaatnya. Salam sehat dan salam rahayu. Kami doakan saudaraku sekalian dimanapun berada, semoga sehat selalu dan panjang umur atau dirgayusa. Terakhir, mari kita aturkan para masanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Sahe. Rayu, Rayu, Rayu.